Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melda Eka Suci, program studi S1 Manajemen dari Perguruan Tinggi STIE STEM di Bandung. Dan hari ini saya sedang bersama rekan kerja saya, sekaligus beliau juga seorang owner dari Dapur Sundari. Hai semuanya, nama saya Cynthia. Saya adalah seorang pekerja di rumah sakit bareng Melda. Dan juga saya adalah seorang owner dari Dapur Sundari. Ya, baik kalau begitu. Sejak kapan Teteh menekuni usaha Sundari ini? Sebenarnya menekuni Sundari ini udah lama, idenya mah udah lama banget, tapi baru terrealisasikan itu sekitar 14 Juli 2020 kemarin. Juli, berarti kalau sampai sekarang baru berapa bulan ya? Belum lama ya? Ya emang belum gitu. lama, tapi idenya tuh udah lama banget dari 2018. Ya oke. Apa motivasi Teteh buat menekuni Dapur Sundari ini? Sebenarnya sih karena kebutuhan. Awalnya memang karena kebutuhan gitu kan. Karena seorang pekerja itu gajinya toh pasti segitu setiap bulan. Sedangkan kebutuhan itu selalu meningkat gitu kan. Makanya saya harus mencari tambahan income buat saya agar saya punya tabungan ke depannya kayak gitu. Awalnya dari situ karena memang kita pun kan harus punya goals dalam hidup ya. Nah, goals saya itu ya gak mungkin juga tanpa uang gitu kan, pasti dengan uang juga kan. Nah, makanya saya harus mencari income yang lebih besar biar goal-goal saya juga tercapai kayak gitu. Terus mengapa Teteh memberi nama Sundari gitu? Bisa jadi kan nama Teteh Cynthia tuh bisa Cynthia's Food atau Cynthia Budiman ya? Budiman Food gitu kan, dari keluarga Pak Budi ya. Mengapa memberi nama Dapur Sundari? Apa ya? Saya tuh punya sahabat cowok yang sering saya curhatin gitu kan. Ini aku butuh uang lebih nih, gimana ya caranya? Ya udah kamu jualan aja, kata temen saya tuh kayak gitu kan. Jualan apa ya? Oh iya namanya juga apa ya? Nah waktu itu tuh saya tuh lagi ngeliat Instagram, terus di situ tuh ada namanya Cafe Sundari dan itu tuh letaknya di Bali kalau nggak salah. Terus kayak menarik banget gitu kan? Inspirasi gitu ya kan? Iya, namanya kan Cafe Sundari gitu kan. Terus tiba-tiba ada notif chat dari dia. Nah, nama kontak dia itu saudara dari aku kan. Dan aku saudari kan dipanggilnya gitu kan. Nah, terinspirasi gimana kalau Sundara sama Sundari nih. Bagus nih, itu juga kan mencakup para saudara-saudari yang nantinya akan menjadi customer saya gitu kan. Nah, terus kalau kenapa nggak saudara-saudari tapi Sundara-Sundari? Nah, kayak kepikirannya juga kayak ya udah alasannya karena memang saya pun orang Sunda gitu kan. Jadi kayak nyambung aja gitu. Terus kayak lucu aja gitu Sundari, tapi awalnya memang mau Sundara-Sundari gitu. Oh, tapi yang gitu jadinya dipakai ya Sundari. Jadi namanya Dapur Sundari ya. Menarik sekali ya. Terus aku mau nanya nih, modal awal Teteh berapa dan keuntungannya selama ini gitu? Kalau modal awal sih, awalnya saya dari tabungan dulu sih, dan usaha ini juga terbilang modal minim sih. Jadi saya tuh pengennya tuh memang benar dari nol dulu, jadi dari kecil-kecilan dulu ya. Jadi nanti juga hasilnya gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan gaji saya sisihin nih, ini buat jadi modal. Nanti kalau modalnya udah kukumpul sesuai target, baru deh mulai kayak gitu. Kalau buat keuntungan sih, kalau awal tuh mikirinnya bukan tentang keuntungan uang berapa, bukan keuntungan uang, tapi sebenarnya ada sekitar ya 10%-an lah. Tapi lebih ke karena saya ini pengusaha awal kan, jadi harus memikirkan tentang marketnya dulu nih. Orang-orang harus tahu dulu nih tentang Sundari, tentang Dapur Sundari. Jadi ya caranya ya harus gak mikirin dulu keuntungan uang berapa, enggak, tapi mikirin dulunya gimana nih orang biar bisa kenal sama Dapur Sundari ini kayak gitu. Oke, pada masa pandemi seperti ini orang kan enggan banget tuh untuk keluar rumah ya, karena takut mungkin kan virus, terus harus pakai masker kemana-mana gitu kan. Jadi bagaimana nih strategi pemasaran Teteh buat masa sekarang ini? Nah,
lagi pandemi kayak gini sih ya, sebenarnya karena memang zaman sekarang tuh beneran zaman milenial banget kan. Iya. Orang tuh pegang HP, Ya. orang bisa belanja, bisa jualan, itu cuma dari HP tuh bisa, karena udah banyak platform-platform yang mendukung gitu loh. Oke. Kayak Facebook, Instagram, Twitter, bahkan YouTube pun bisa gitu loh. Kalau kita niat tuh YouTube tuh bisa, nggak TikTok perlu ya sekarang. TikTok, bukan ya TikTok kan, ya, TikTok betul. bisa kan. Iya. Nah, tapi karena saya lihat nih rating yang paling banyak tuh waktu Juli waktu itu, lihat rating yang paling banyak orang menggunakan tuh sosial media apa nih? Oh, ternyata orang tuh banyak menggunakan sosial media Instagram. Jadi pertama kali saya nge-marketin jualan saya tuh lewat Instagram dari online dulu gitu. Gitu. Jadi cukup diam di rumah, istilahnya sambil kerja juga kan bisa ya. Iya, sambil kerja Cuma kan. main HP doang soalnya ya, di Iya, waktu istirahat iya, gitu. benar. Memanfaatkan waktu. Benar, Oke. benar. Terus produk apa saja sih yang ada di Sundari itu? Oke, Sundari kan namanya juga dapur Sundari gitu Iya. kan. Berarti dapur tuh macamnya banyak nih. Variasi gitu. Ya, variasinya banyak karena dapur gitu kan. Makanya saya membagi 3 makanannya itu. Oke. Yang pertama tuh main course. Main course itu kayak makanan utama seperti Iya. nasi, lauk pauk, yang kayak gitu kan. Yang kedua itu ada dessert Sundari. Dessert Oke. Sundari. Sebenarnya itu udah ada yang rilis sih, tapi belum Di up gitu loh. belum gitu. di up, belum Oke. terlalu di up karena memang yang sangat di up tuh yang ini, yang mealsnya dulu, Oh, iya. yang jajanan dulu nih, jajanan Sundari. Hmm. Dan produk pertama saya itu jajanan Sundari itu cilok Cilok Sundari Sundari, goreng ya, cilok goreng Sundari. Iya, aku lihat nih ya di IG, karena aku pun udah mengikuti kan IG Sundari itu. Di Sundari itu kan ada ciloknya, terus kayak ada yang baru aku lihat nih gitu kan, apa nih namanya? Terus waktu aku tanya ke teteh itu kan katsubushi katanya ya. Iya. Terus teman-teman juga di sini mungkin ada yang belum tahu katsubushi itu apa, boleh dikasih tahu ke teman-temannya? Jadi produk Sundari ini memang spesial banget sih. Soalnya saya tuh pikir ya, ini harus jualan cilok, tapi orang udah banyak nih yang jualan cilok Iya, kan. betul. Aduh, cilok apa nih yang nggak pasaran banget gitu Kayak kan. gimana lagi Iya, jelasinnya gitu kan? iya. Oke. Sekarang pasaran di luar tuh kebanyakan ciloknya tuh cilok kuah, Hmm. cilok Seblak gitu kan. Wah, kayaknya kalau cilok pertamanya sih cilok seafood kayaknya belum Ada nih, ada gitu. nih gitu kan. Belum ada nih. Oh, kondimennya apa aja, tapi kalau cilok seafood, kalau cilok seafood, oke lah cilok seafood paling dalamnya dikasih seafood lah gitu kan, Iya. di dalam ciloknya kan. Kan biasanya orang pakainya jando kayak gitu kan. Iya. Oh, ya paling dalamnya dikasih seafood, terus apa lagi yang pakai spesial? Nah, inget kan? Tahu nggak sih takoyaki? Ya, aku tahu. Nah. Kebetulan aku pernah makan itu takoyaki. Nah, takoyaki juga kan dia terkenalnya karena seafood kan. Ada Oke. rasa udang, rasa kepiting gitu Iya, kan. crab, Nah, macam-macam. Ada kondimen yang sangat menarik di Takoyaki. takoyaki itu, yaitu katsubushi. Katsubushi itu terbuatnya dari ikan. Makanya cocok banget nih kalau seafood karena dia kan ikan ya. Iya, makanan laut juga ya itu. Iya, Oke. itu dari ikan. Nah, cari nih di mana ya dapat katsubushi. Oh, ternyata di Bandung pun udah banyak banget yang jualan Kesebar katsubushi gitu ya, tapi Iya, jarang tapi banget orang pakai iya, gitu loh. orang jarang pakai, tapi sebenarnya ada gitu loh. Mm-mm. Karena orang tuh cuma taunya ada di takoyaki aja gitu kan. Mm-mm. Makanya kayak oh, kayaknya ini spesial banget nih kalau jualan cilok seafood ada katsubushinya kayak gitu. Mudah banget berarti ya kalau cara penyajiannya. Iya, Boleh cara dijelasin seperti apa? cara penyajiannya. Ya, penyajian, platingnya gitu. Oh, platingnya gitu ya. Saya platingnya gampang banget sih, cuman nanti misalkan nih kan karena saya tuh jualannya online nih, Iya. jadi si ciloknya nggak digoreng dulu kan. Mm-mm. Mentah gitu. kan, maksudnya udah matang tapi belum Belum digoreng, digoreng gitu kan. Oke. Nah, makanya nanti si ciloknya tuh harus digoreng dulu. Setelah digoreng lalu dikasih sausnya atau Biar kuahnya. oke. Kalau Baru- itu yang basah kali ya? Iya. Mau kalau misalkan yang saus, habis ciloknya digoreng, siapin wadah, langsung pakai sausnya, langsung di atasnya kasih katsubushi gitu, gitu oke. kan. Atau enggak kalau kuah, siapin wadahnya, goreng ciloknya, masukin ke wadahnya, langsung
langsung Masukin katsubusinya itu. enggak, Oh, beda. dibanjurin dulu sama kuahnya, baru dimasukin katsubusinya di gitu. atas. Selama ini berarti udah kurang lebih dari apa? Juni ya? Dari bulan Juli, 14 Juni, minggu. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ada setengah tahun atau 6 bulanan gitu ya. Iya, Menurut Teteh udah tercapai kah, atau misalkan udah menurut Teteh udah berhasil nih usaha saya gitu, udah sesuai harapan saya gitu. sebenarnya sih kalau sesuai harapan bisa sih, pasti Iya. sesuai harapan. Tapi balik lagi, saya tadi perkenalkan nama saya Cynthia Axel, seorang pekerja kan. Iya, oke. Dan seorang pekerja sekaligus owner, tapi saya bukan owner beneran owner, nggak masih punya pegawai, bukan, karena ini rintisan dari awal kan. Maksudnya owner Jadi- usaha sendiri Iya, gitu ya. jadi saya produksi sendiri, saya marketingnya sendiri, belum kerja. Jadi kalau udah kecapai atau belum kecapai sih, Iya. tapi Masih ada yang seandainya- ingin lebih dicapai ya, gitu ya. tapi seenggaknya udah ada income yang masuk gitu ke dalam tabungan saya gitu, berkat saya jualan cilok ini. Ternyata menarik juga ya punya usaha sendiri gitu. Iya, menarik banget sih, Menarik apalagi banget. Apalagi sambil bekerja iya, gitu ya. saya Si bekerja. kerasa banget gitu gimana perjuangannya gitu ya. Iya, tapi benar sih itu memang capek banget sih, tapi Iya pasti. karena kitanya ada niat dari awal, Kemauan jadi kan dan ya. kemauan, jadi ya capeknya itu agak berkurang lah, nggak hilang tapi Iya. berkurang gitu. Tapi hasilnya juga terbayar kan Iya, ya. kayak gitu. Oke, yang terakhir paling ya apa harapan Teteh buat Dapur Sundari ini buat kedepannya gitu? Sebenarnya harapannya tinggi banget sih, karena memang goal saya pun saya pengen punya kafe kan. Makanya Dapur Sundari ini dinamakan Dapur Sundari karena kedepannya pengen punya beneran kafe Dapur Sundari Iya. gitu loh. Paling nanti Dengan- ganti gak sih namanya jadi Kafe Sundari gitu? Enggak. Akan dapur. No, saya Oh, beneran pengen tetap Dapur Sundari Hmm. karena punya konsep sendiri gitu loh. Oke. Konsep sendirinya tuh pengen beneran live cooking. Jadi orang tuh melihat, jadi orang tuh melihat masak saya gitu, kayak gitu. Makanya tetap namanya adalah Dapur Sundari. Terima kasih ya, mungkin itu aja dari saya, meluangkan waktunya buat saya wawancara buat tugas saya. Semoga usahanya lancar ya. Amin, Terus amin. main course-nya mungkin bisa launching ya. Iya, nanti akan Terus sama launching. dessertnya ya. Iya. Dengar-dengar udah banyak varian rasa gitu kan Iya. yang mau dessert. Oke. Iya. Terima kasih ya. Iya, terima kasih juga. Semoga bermanfaat semua pengalaman saya, pengalaman berjualan dari nol. Oke. Ya, terima kasih buat semuanya. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, jangan lupa buat follow Dapur Sundari ya di sini. Follow Dapur Sundari dan order juga. Terima kasih. Terima kasih. Bye.